Itu udah dari dulu. Jadi salahnya di mana saya baca kitab hadis, baca kitab ini? Salahnya adalah kesesatannya diri yang disesatkan oleh kalian, gitu kan ya? Mengaku selaku jadi orang pinter, pandai, ngaku jadi kiai kayak gitu ya. Nggak sakit lah bagi Anda ya. Tapi ini rahasia ya. Iya, rahasia. Yang menyakitkan adalah orang itu belajar kepada benar-benar belajar kepada seseorang. Iya. Dia mengamalkan, tapi dia dijuluki apapun dia tidak mau. Dia mengajarkan dengan ketulusan hati. Itu sakitnya luar biasa bagi saya. Tapi ini rahasia. Iya, bisa rahasia sekali ini. Iya. Seseorang belajar betul sungguh-sungguh, terus orang ini jadi orang. Ya memang orang. Tidak setengah orang. Bisa orang. Jadi orang mau dijuluki apa saja terserah. Dia dijuluki yang kemasyhuran dia tidak mau. Yang julukan masyhur tidak mau dipanggil apa saja terserah. Gitu. Tapi dia mengajarkan kebaikan, mengajarkan itu menyakitkan sekali bagi kamu. Sebelum kan manusia jin dan manusia itu kalau sudah sakit gigi, sakit apalah ya, itu udah enggak punya semangat karena kekuatannya diambil kekuatannya. Terus nikmat makan diambil. Terus wajahnya cahaya-cahaya auranya diambil. Terus dosanya juga diambil. Dosa nggak diambil loh. Nggak diambil ya. Enggak loh. Dosa tetap bisa aja. Enak aja diambil. Ya digemblokkan saja. Enak teman jadi manusia. Nah, sebentar ini belum itu kan saya lagi buka. Iya. Lagi buka keras. Itu yang keempat jangan diambil. Harus saja situ. Harus saja situ ya. Terus tatkala ada kayak gini, Anda meneliti dari sisi apanya? Dia mau baca Quran sudah males, mau apa udah males, tenaganya udah lemah. Apa yang Anda teliti? Tergantung manusia itu. Digantungkan ke apa? Manusia itu ahli kepada Tuhannya apa? Ahli kepada saya. Itu kan dua. Iya, dua. Ya memang dua ya. Iya, kalau kan? tidak ke Tuhannya berarti ke setan. Jadi ada dua saja ya. Iya. Kalau tidak ke Tuhan pasti ke setan. Ya, ke saya. Ya ke setan lah. Setan. Kalau tidak ke setan pasti ke Tuhan. Iya. Memang yang Anda tanyakan mana? Ya judulnya loro. Kalau ke setan berarti bebas roaming, nggak perlu diganggu ya. Ya nggak perlu, makanya gemblok saja. Gemblok saja. Dosanya gemblok saja lah ya. Kalau ke Tuhannya berarti dosanya diangkat kan ya? Tidak, iya kan? Kalau yang kemukminannya itu kamil, maka dosanya ikut diangkat. Tapi kalau ke setan, dosanya di situ-situ saja. Enak teman. Terus digoda apanya? Kamu kok suka banget kalau ada orang mau meninggal? Bahagia sekali. Bagaimana? Kok bahagia? Bukankah saya pensiun untuk menggoda dia karena dia udah mau mati? Gitu. Tidak akan pensiun selama dia masih sini di tenggorokan saya tetap mengganggu kok. Enak aja. Hatta yughriru sehingga klorok masih Anda ganggu. Ya jelas. Apa yang diganggukan? Ikut saya apa ikut siapa? Kayak gitu. Jangan kau dengar parah. Saya kan nggak bisa lihat kata-kata itu. Jangan mendengar malaikat dan jangan mendengar orang yang menuntun-nuntun itu. Tuh ikuti apa yang kamu lakukan dulu saja seperti itu. Ikuti apa yang dulu. Walaupun itu hanya setitik yang mengikuti saya. Misalnya, ya. Orang itu ahli ke Tuhannya. Ahli ke Tuhannya ya. Tapi dia pernah melakukan sesuatu yang tidak baik.
maka akan saya ingatkan kepadamu bahwa kamu tuh melakukan seperti ini. Nah, di saat itulah bisa juga nanti dia terbawa oleh saya. Walaupun itu ahli ketuhanan, tapi pernah melakukan sesuatu yang baik melanggar. minum, Ya, mabuk, kamu tidak akan diterima karena melakukan seperti itu. Akan terbayang terus pada waktu saya yang membayangkan akan terbayang. Dengan celah itulah jaring-jaring Anda. Iya. Kamu ini kamu pernah kayak gini, terus sehingga mendelik. Bisa seperti itu. Jadi dengan cara itu Anda bisa mancing grameh kayak gitu ya. Ya mancing orang itu ikut Anda. Grameh itu apalah. Tapi seandainya dia itu tidak menggubris Anda, terus mendengarkan para malaikat, mendengarkan orang-orang yang membaca sesuatu untuk dibawa, Anda bagaimana? Terus setelah itu kalau dibawa saya menjerit, saya bertekan, seperti itu. Tidak. Sampai tercabut seandainya tidak sukses, Anda menjerit, seperti itu. Seluruh alam mendengar jeritan saya karena kesalahanku. Jadi seluruh alam mendengar jeritan Anda. Bangsa Anda mendengar jeritan Anda bahwasanya kamu kalah mengambil orang itu. Ribuan setan kalah. Saat menjerit, seluruh bangsa Anda mendengar dan menyaksikan bahwasanya ini syahid kayak gitu. Menjijikan, bukan syahid. Ada syahid mindallah, ada syahid mindannas, syahid dunia wal akhirah, syahid dunia fakot, syahid akhirat fakot. Orang kayak perjuangan sakaratul maut pun bisa menjadi syahid ya. Sangit. Iya. Kamu yang sangat kan kebakar. Iya. Bau sangit kan kayak gitu. Nah, kalau jin mau mati, Anda juga lakukan seperti kemanusiaan. Ya tergantung dua itu. Kalau jin udah ikut Anda, nggak perlu. dupak sekali ya. Kalau orang seperti itu, kruwel, seperti itu. Dungdang. Dan semua mendengar dengan tarian. Kruwel, bahagia. Terus di mana malaikat Israel pada waktu itu? Karena sudah didului oleh Anda. Iya. Ya malaikat Israel ya. Malaikat kan mau mengambil tapi sudah didului oleh Anda. Yang didului dulu itu adalah amal-amalnya yang dulu seperti itu. Oh, yang mendorong itu langsung oleh Anda turun sekalian kalau karung. Karung apa itu? Karung layas. Saya bungkus lah dengan bangsa kami seperti Anda. Kruwel tendang. Kenapa Anda tidak bisa kepada orang yang ketuhanan kruwel saja? Langsung ada apa? Langsung sangit. Langsung sangit ya. Malaikat ceprot ada seperti itu. Oh, ada malaikat sing seperti itu. Lah itu amalannya yang iya, jadi amaliyahnya menjadi malaikat, jadi cahaya. Ada pertanyaan yang perlu saya tanyakan. Manusia itu akan memproduksi malaikat dan manusia juga bisa memproduksi setan kayak gitu. Amalnya akan menjadi cahaya akan menjadi malaikat. Cahaya itu yang akan ces. Yang menutupi ces. Tapi ya kami tetap berusaha. Bangsa kami. Parang ya. Manggatan. Jadi setan itu tadi setelah kita analisa, dia mengambil manusia dengan harapan diridhoi oleh Allah. Karena manusia itu letak kerahmatannya Gusti Allah. Dengan harapan Allah menitik beratkan penimbangan kepada manusia sehingga demi manusia, karena Allah juga
ke manusia, yaitu menomorsatukan. Dan harapan politiknya adalah menimbang dan memutuskan, ya udah kamu boleh, ini yang penting manusia Anda lepaskan untuk saya selamatkan. Mungkin harapan si setan itu seperti itu. Mungkinkah seperti itu? Boleh masuk lagi. Lainnya kayak gini, setan sakit, yang paling tidak berdaya itu apa? Sakitnya setan. Karena ini setan. Iya. Saya kan pinter. Kan jadi setan kan? Iya. Sakit Kita yang sama-sama setan. Iya. Hindarilah ya. Hindari. Kamu kan belum tahu ya? Ya, belum, kan beneng aku. Hindarilah orang yang baca. Aduh. Ini mulut itu membaca. Hindari dari orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Ya betul itu. Kamu tahu setan? Kok bisa baca? Kok bisa? Lah kan aku udah ngaku tadi. Bisa. Sudah hindari orang yang baca itu, dan hindari orang-orang yang melakukan dengan ketulusan. Itu hindari. Hindari orang-orang yang melakukan apapun kebaikan dengan ketulusan. Bisa. Dan salah satunya yang paling menyakitkan itu jadi nomor satu bisa. Dengan bacaan itu dan orangnya tulus. Bisa. Terus orang-orang yang bagaimana yang saya dekati? Mendekat apa tiba-tiba dekat? Ya mendekat lah, tiba-tiba dekat atau gimana? Ya mendekat lah. Oh, enggak perlu mendekat, enggak perlu tiba-tiba mendekat, tapi udah dekat. Sudah dekat dengan orang-orang yang dengan otomatis dekat. Iya, otomatis dekat. Otomatis dekat. Terus ngerokok, ngopi, santai kayak gitu kan udah dekat. Ngerokok ngopinya dengan niat apa dulu lah? Yaitu dengan pengakuan. Oh, kalau itu dekat. Dekat. Dengan sendirinya dekat. Ya. Tanpa harus didekati udah dekat. Seperti besi pasti menempel pada magnetnya kayak gitu ya. Orang ngerti. Kalau jin punya teknologi, tapi kalau setan memang ke teknologi bodoh ya. Jadi kalau jin ada teknologi, jadi bedanya jin dan setan, kalau setan ada teknologi dan mau belajar teknologi juga kepada manusia. Jadi kalau bicara magnet, setan tidak tahu. Jadi persifatan setan kalau kita miliki dengan otomatis dekat. Seperti halnya kita menggunakan takhalluq bi akhlaqillah, dengan otomatis pun dekat dengan Tuhannya ya. Enggak, ini cuman bocor-bocoran. Ya iya. Setan ki ngaku pinter. Ya, setan ki ngaku segala-galanya. Setan itu mengaku kiai. Setan itu mengaku wali. Setan itu mengaku orang aku lah, maring Gusti Allah ora wani. Ora anggar ngaku Gusti Allah ora wani. Ngaku nabi ya ora wani. Sing wani ngaku pangeran menungsa. Iya, tadi udah dalam konten kemarin udah saya bahas keberanian manusia. Memang ada manusia yang berani mengaku Tuhan, tapi kalau setan tidak berani ngaku Tuhan. Tapi setan berani ngaku pinter, ngaku kiai, ngaku wali, ngaku segalanya. Ya itu setan aja. Kalau ngaku dadi nabi ora berani, ngaku dadi rasul juga tidak wani. Jadi yang boleh mengaku cuma nabi dan rasul pun dengan bukti mukjizatnya. Selain itu kalau ngaku maka batal. Ya terima kasih. Ya yuk monggo balik. Ya, jadi pengakuan itu harus sepatnya kita lepas. Itu bukan pakaian kita, melainkan pakaian setan. Ngaku pinter, ngaku bisa, ngaku adalah pakaian setan. Maka tadi diajak pulang, maka secepatnya kita harus melepas pakaian tersebut karena itu pakaian setan. Pakaian manusia adalah takhalluq bi akhlaqin nabi, berakhlaklah dengan akhlak nabi sehingga bisa takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Allah pemaaf, maka kita bisa jadi seperti jadi pemaaf.
Dan Allah mencintai kepada hamba-hambanya yang pemaaf. Allah pemurah. Kita boleh berakhlak seperti akhlaknya Allah, pemurah. Maka Allah mencintai kepada hambanya yang pemurah. Allah itu Loman. Nah, Allah tidak cemburu kalau hambanya itu juga dermawan. Allah mencintai kedermawanan hambanya. Yang tidak boleh adalah pakaian-pakaian kesombongan dan jabarutnya murbawa sesondumehaken pribadi kita selaku dadi apa itu tidak boleh. Nah, harusnya secepatnya kita lepas. Itulah manusia, makhluk Allah yang paling cepat beradaptasi. Dimanapun tempat, cepat sekali berpengadaptasiannya. Maka hati-hatilah dalam kita melangkah dengan modal akal dari Allah, karena Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih alim dibandingkan akal. Jin kafir pun mau mendengarkan yang seperti ini. Mudah-mudahan jin kafir ini pun nanti tergugah mau menemani belajar akidah dengan jin-jin mukmin ya. Anda mendengarkan kebenaran ini panas dan Anda tidak pingin mengerti kayak gini. Pingin. Jin punya sifat. Semua jin punya sifat pengen ngerti. Apa yang manusia bisa, jin juga. Apa yang manusia bisa, jin kepengen bisa, baik teknologi dan seterusnya ya. Boleh satu aliennya lagi. Boleh jin Anda boleh masuk al-jinul mu'minun min qabilatil asnaf. Ya ini aja. Ngalim ini. Allah Rabbi ya Rasul. Monggo. Min asnafin abiyad. Min bani abiyad. Jin yang dari bani abiyad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jin adalah serba ingin tahu apa yang seperti manusia tahu, jin berkeinginan ingin tahu. Kayak gitu. Ini ada jin kafir. Kita gunakan sifat jin adalah serba ingin tahu apa yang dimiliki oleh manusia. Seperti itu kan? Tidak semua sifat jin seperti itu. Ya. Tadi saya menceritakan bicara tentang pakaian-pakaian setan adalah pengakuan. Kesombongan. Maka sehendaknya lebih cepat dilepas karena itu bukan pakaian manusia. Nah, jin ini mendengarkan apa yang lagi saya bicarakan. Apakah Anda tidak minat ingin tahu yang hal-hal yang seperti ini? Dia menjawab, jin itu punya sifat serba ingin tahu apa yang diketahui oleh manusia. Jin juga ingin tahu dan mau belajar. Maka mudah-mudahan mau masuk Islam. Maka dari Bani Asfar, Ahmar, ada Bani Abiyad, saya panggil Anda mewakili dari Bani Abiyad itu sendiri. Bagaimana pendapat Anda tentang watak sifat jin adalah serba ingin tahu? Tidak semua. Tidak semua jin seperti itu. Ya, kalau sudah menyatu dengan syaitan, itu dia hanya ingin menjebak dan mengganggu. Jadi kepinginan tahunya cuman ingin menjebak dan mengganggu manusia. Kalau sudah berteman dengan setan, jauh dari Tuhannya, jauh dari Allah. Anda ingin tahu tapi ingin menjebak. Tidak berteman dengan setan. Anda tidak berteman dengan setan tapi belum masuk Islam. Tidak mau. Anda ingin mau masuk Islam, belum mau. Alasan apa Anda? Saya sudah mencari. Cara ingin cari tahu. Baru setelah tahu Anda mau masuk kayak gitu. Kayak gini. Anda ada yang menciptakan, Anda enggak? Anda tahu ya, sang pencipta yang menciptakan Anda ada. Karena ada, berarti bisa mengadakan sesuatu keberadaan. Ya, keberadaan Anda adalah dari yang ada. Itu dasar awal Anda akan di jalannya.
Kalau Anda tahu ada Tuhan Anda, tapi Anda di luar jalur jalannya, apakah Anda enggak? Apakah Anda bisa bertemu dengannya? Tidak. Kalau Anda ingin ketemu dengannya, maka di jalurnya, maka Anda akan bertemu dengan yang ada itu. Keberadaan karena ada, maka bisa mengadakan keberadaan Anda ini. Cukup Anda tahu ini. Sudah paham ya? Anda boleh ikut ini. Kalau diizinkan. Kalau diizinkan. Nanti dimandikan tobat, nanti diislamkan, nanti diajari syariat, tauhid terutama. Anda terima ya? Terima. Ikhlas dengan penerimaan ini. Ikhlas. Anda benar-benar ikhlas ingin masuk ini. Nanti Anda diislamkan saja sama jin abyad ini aja ya. Jadi nanti bisa belajar banyak dari ini dan komunitasnya tinggalkan komunitas. Karena dulunya dia itu suka musik, suka apa, ya dituntun sedikit-sedikit supaya meninggalkan musik, joget-joget dan seterusnya. Ya, jangan joget-joget lagi nanti ya. Kalau ada musik joget nanti beler-beler ya. Tinggalkan itu. Terima kasih. Anda ikuti ini ya. Anda kalau keluar jangan cepet-cepet karena kemampuan Anda ini baru ini. Ketinggalan jauh. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, diantaranya seperti itu hadis tentang sakitnya mukmin wa mukminat, walaupun itu budak ataupun amat, Allah tetap mengirimkan 4 malaikat yang punya tugas masing-masing. Dan setan itu paling kuat urusan sakit. Dan setan itu sakit apapun bisa bekerja, beda dengan manusia. Beda dengan setan, paling tidak bisa bekerja kalau setan itu dikenai hawa panas. Dari bismillah Al-Quran sampai An-Nas itu sangat memanaskan bagi si setan itu sendiri. Sangat panas dan tidak bisa bekerja apapun. Apalagi dengan berdasar tulus saja, tidak perlu ada pengakuan diri, karena pengakuan diri adalah ego pribadi dan butuh diakui oleh manusia alam sekitar, itu sebenarnya tidak perlu. Karena tatkala kita sakit, hafalan kita itu sudah bisa-bisa hilang. Di mana hati kita, di mana kesadaran kita, itulah rahmat Allah yang ada. Gitu. Dan jin yang serba ingin tahu bisa juga masuk Islam setelah generasinya yang keberapa, walaupun kakek neneknya belum masuk Islam juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan poin-poin kesimpulan tersebut, selaku manusia, pengadaptasian adalah sifat kecepatan manusia, dan tempatkanlah kita pada tempat-tempat yang pengadaptasian kepada jalur-jalur yang positif, yang boleh mengaku cuman 2 golongan, yaitu para nabi dan para rasul. Itu wajib mengaku menjadi nabi, wajib mengaku menjadi rasul. Selain itu, ngaku jadi wali juga batal, ngaku jadi kiai juga batal. Pengakuan ini adalah pakaiannya si setan. Mudah-mudahan kita terhindar dari pengakuan-pengakuan yang bersifat mencelakakan kita dan mencelakakan orang-orang yang di sekitaran kita. Karena orang-orang seperti itu adalah pingilnya mutaati. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Ada syafni wal witri wa ada kalimat rabbana tamat wa arba subhanahu wa ta'ala. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.